Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Ridwanuddin, guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Sukapura Kabupaten Tasikmalaya. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ke-1 tahun 2025 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran saya yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2025 di kelas 11 akuntansi dengan materi ketentuan pernikahan dalam Islam dan submateri studi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma diri birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang telah disampaikan 2 kali pertemuan yang kemarin. Namun sebelumnya, ini masih terkait dengan pernikahan dalam Islam ya. Tetapi ada subtema yang kemudian kita nanti akan bahas bersama-sama, dan ini adalah salah satu subtema yang kemudian familiar dan sering terjadi di keluarga, di sekeliling kita. Gitu. Nah, namun sebelumnya coba saya ingin ingin mengetahui dulu materi yang kemarin. Itu kan dalam pernikahan, kira-kira kemarin ada 3 hal yang kemudian urgen dan harus kita pahami. Yang pertama ada hukum pernikahan dalam Islam, ya. Kemudian yang kedua ada apa? Ada syarat dan ada rukun, syarat dan rukun nikah. Kemudian yang ketiga ada hal yang membuat batal pernikahan yang disebut dengan talak. Yang kemudian ingin saya pertanyakan begini, apakah kalian pernah nggak melihat ataupun mendengar tentang yang namanya kekerasan dalam rumah tangga? Di sekeliling pernah melihat? Oke. Gitu. Kira-kira menurut kalian begitu kan, KDRT hukumnya gimana sih? Siapa ada yang mau jawab? Boleh atau enggak? Tidak. Boleh atau enggak? Tidak. Gitu. Menurut Islam boleh apa enggak? Undang-undang kita membolehkan atau tidak? Oke. Tadi pagi kalau tidak salah saya melihat berita, begitu kan, melihat berita seorang suami menganiaya istrinya dikarenakan hal yang sepele. Kenapa hal yang sepele? Karena ketika dia pulang kerja, ternyata di rumahnya itu tidak ada nasi. Istrinya belum masak nasi. Nah, begitu. Hal sepele sehingga terjadi apa? Disiram mukanya dengan apa? Dengan air panas, gitu kan, dengan air panas. Gitu. Kira-kira ketika kita melihat hal itu setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Kenapa kira-kira? Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan. Pernikahan itu harus mawaddah, warohmah, sakinah, gitu ya. Harus sakinah, mawaddah, warohmah. Didasari dengan cinta dan juga kasih. Kira-kira kalau disiram mukanya dengan air panas, nyahen enggak? Enggak kan? Nah, itulah yang kemudian dilanggar dari aturan Islam. Dari fenomena yang kemudian terjadi, kita sudah mempelajari kemarin terkait bagaimana tata cara pernikahan dalam Islam, kemudian syarat rukunnya bagaimana, hukumnya bagaimana. Nah, kita hari ini akan mencoba menganalisis problem yang sering terjadi di masyarakat yang berawal dari pernikahan itu ataupun yang ditimbulkan dari pernikahan itu.
Bukan yang ditimbulkan dari pernikahan sih sebetulnya, gitu kan. Yang ditimbulkan dari orang-orang yang sudah menikah, gitu ya. Nah, salah satunya itu banyak, gitu kan, banyak. Dan salah satunya adalah tentang KDRT. Dan ini banyak, bukan hanya di perkotaan, di sekeliling kita juga ini banyak, ya. Itu kan banyak. Nah, sehingga kita akan coba menganalisis, kemudian mengidentifikasi, gitu kan, hal-hal yang berkaitan dengan KDRT ini yang kemudian nanti akan kita bahas solusinya, ya. Kita pecahkan solusinya, kita bahas solusinya, begitu, ya. Nah, coba kira-kira ini ada 3 gambar yang kemudian saya tayangkan. Kira-kira, gitu kan, silakan amati, gitu kan, dilihat secara jeli, begitu kan. Kira-kira pesannya apa, gitu kan, dari 3 gambar ini, ya, dari 3 gambar ini, begitu kan. Yang gambar yang pertama, kemudian gambar yang kedua, kemudian gambar yang ketiga, gitu kan, silakan diamati sebaik-baiknya. Gitu. Kalau sudah menemukan, gitu kan, apa hal yang menjadi pesan dari gambar ini, gitu kan. Coba siapa? Jadi, ada yang sudah menemukan. Kira-kira pesannya apa? Gitu. 3 gambar yang berbeda. 3 gambar yang berbeda. Apa kira-kira pesannya? Ya, oke. Linda. Pertama itu kan akad ya Pak di pernikahan. Mulai membangun sebuah rumah tangga. Lalu yang gambar kedua itu terjadilah sebuah permasalahan. Mungkin permasalahannya karena adanya anak itu kan ada anak. Ya. Tentang ya biaya ekonomi ataupun yang lainnya. Terusan di gambar ketiga seorang istri itu sepertinya masih meminta cerai kepada sang suami karena tidak punya atau yang lain. Oke. Ada yang menangkap pesan lain dari apa yang disampaikan oleh Linda? Nah, kita kunci itu aja ya. Jadi pesannya yang pertama, ini kita sedang bahagia karena kita sedang akad, begitu ya. Dan ini yang dinanti-nanti sebetulnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam rumah tangga pasti akan ada masalah, gitu kan. Akan ada masalah pasti. Itu akan ada tanjakan yang harus kita lalui, gitu kan, permasalahan. Dan ini permasalahan banyak dalam rumah tangga. Ya, baik dari ekonomi, gitu kan, kemudian sosial, budaya dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga itu barangkali, gitu kan, ini perempuannya karena sudah terjadi KDRT dia mau cerai, begitu kan ya, mau cerai. Kenapa mau cerai? Ini adalah jalan terakhir bagi mereka ketika terjadi apa? Terjadi gitu. Nah, sehingga gitu. Kita simpulkan saja dari pesan yang barusan ada 4 poin yang kemudian akan kita akan kita identifikasi, ya, akan kita identifikasi, kemudian akan kita analisis, gitu kan ya, kemudian akan kita cari solusinya, gitu ya, cari solusinya. Yang pertama ada terkait dengan definisi KDRT. Kemudian yang kedua ada faktor penyebabnya. Kemudian kita meninjau hukum Islam dan negara tentang KDRT itu. Kemudian solusinya apa? Gitu. Solusi yang untuk mengantisipasi, termasuk solusi untuk terapinya bagaimana. Karena kalau sudah terjadi itu bukan harus mengantisipasi lagi, tetapi harus terapi, gitu ya, harus terapi. Oke, gitu kan. Nah, ada 4 ada 4 poin yang kemudian akan kita cari, identifikasi dan kita cari solusinya. Dan saya mohon, gitu kan, dari dari 20 orang ya. Ada yang enggak hadir ya? Ada yang enggak hadir? Siapa? Kemana? Udah lama sakitnya? Atau baru hari ini? Oke, baik, gitu kan. Ya, dibuatlah beritanya begini, dibuat 4 kelompok, begitu kan ya. Kemudian untuk kelompok yang pertama, coba nanti identifikasi terkait dengan definisi. Baik definisi dari sisi agama Islam, kemudian gitu kan dari sisi undang-undang kita negara. Kemudian yang kedua, faktor penyebabnya apa? Dari sisi apa saja itu yang menjadi penyebab adanya KDRT. Kemudian yang ketiga, coba kita identifikasi ataupun cari hukum Islamnya gimana sih KDRT. Gitu. Kalau ada dalilnya, gitu kan, dalilnya apa? Al-Qur'ankah, hadiskah, gitu kan, atau yang lain. Kemudian menurut undang-undang positif kita, menurut undang-undang kita, undang-undang pernikahan kita, undang-undang pelindungan anak dan lain sebagainya, begitu kan ya, undang-undang pelindungan perempuan ada nggak? Ada ya? Ada, gitu kan, bagaimana? Nah, kemudian
kelompok 4-nya coba cari solusinya. Ya, kehidupannya yang ini, kehidupannya coba cari definisi, kemudian ini cari faktor penyebabnya, kemudian yang ini adalah hukum menurut Islam dan negaranya, kemudian yang keempat cari solusinya. Gitu ya. Itu silahkan dibuat dulu kelompok, nanti saya akan kasihkan LKPD-nya. Kelompoknya sesuai dengan yang kemarin di share saja ya. Itu kan yang sudah ditentukan supaya tidak terlalu lama. Baik, silahkan. Ya, duduk berkelompok. Disatukan saja mejanya, gitu kan supaya mudah komunikasinya. Oke, untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 2? Yang mana kelompok 2? Oke, kelompok 2. Mohon diperhatikan dulu untuk teknisnya, gitu kan. Silahkan kalian identifikasi ini, gitu kan sesuai dengan tugas kelompok masing-masing. Gitu. Nah kemudian nanti gitu kan jadi catat sebaik-baiknya, dirangkum. Nah kemudian nanti setelah selesai mohon dipresentasikan, ya dipresentasikan dan nanti kalau di kelompok lain ada pertanyaan silahkan ajukan pertanyaan, gitu dan kelompok yang presentasinya bisa menanggapi. Paham, Kesya? Gitu kan. Oke baik. Paham ya? Silakan pergunakan alat komunikasi gitu kan ataupun buku bukan LKS, buku siswa, buku panduan dan lain sebagainya. Itu kan silakan. Waktunya 30 menit dari sekarang. Nah. Mau dirangkum atau dibuat peta konsepnya gitu kan. Peta konsepnya seperti ini gitu peta konsep. Jadi membuat diagram. Ya. Nah, nanti supaya tidak bingung gitu kan ya, ngarangkumnya tidak terlalu banyak mestinya. Nah, dibuatnya dalam bentuk diagram begini. Langsung silakan. Sudah paham kan? Ininya? Ya. Nah, mau dirangkum atau mau dibuat peta konsep seperti ini supaya mudah nanti mempresentasikannya, silakan terserah. Ya. Terlalu singkat jangan gitu kan. Artinya bahwa nanti mempresentasikan apa yang kita bawa supaya teman kita yang lain paham. Gitu kan ya paham. Satu orang untuk membuat mengidentifikasinya gitu kan dan membuat rangkuman, yang lain gitu kan coba mencari di apa aja yang bisa. Itu kan mau lewat Google ataupun apa. Bukan silakan. Ya, untuk mencari referensi. Waktunya 10 menit lagi. Silakan dirempukan dulu siapa nanti yang akan presentasinya. Waktunya presentasi itu hanya 10 menit. Ya, maksimal itu 10 menit. Dengan pertanyaan itu 10 menit. Ya, dengan pertanyaan itu 10 menit. Kalau ada yang mau bertanya. Baik, waktunya habis. Berarti kelompok 3 dulu yang tidak saya sebut dari tadi. Gitu. Baik. Ya. Silakan waktunya maksimal 10 menit ya. Silakan waktunya maksimal 10 menit. Silakan. Supaya sekalian kuis nanti kelompok 3 langsung menunjuk kelompok mana yang harus presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga dan ya sedang berada di keadaan sehat walafiat.
dan undang-undang. Di sini ada dua, yaitu yang pertama hukum KDRT menurut Islam, yang kedua hukum KDRT menurut peraturan perundang-undangan. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Hukum kekerasan dalam rumah tangga menurut agama Islam. Dalam Islam, KDRT sangatlah dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip akhlak serta ajaran kasih sayang yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Islam menempatkan keluarga sebagai institusi suci yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan. Adapun dalil-dalil yang menjelaskan tentang larangan KDRT, yang pertama ada Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Ayat ini menegaskan bahwa relasi suami istri harus dilandasi dengan mawadah dan mawadah warahmah, yang artinya kasih dan sayang, bukan dengan kekerasan. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun hadis lain yang menjelaskan tentang KDRT yaitu janganlah seorang mukmin atau suami membenci seorang mukminah yaitu istrinya jika ia tidak menyukai satu sifat darinya, maka ia akan menyukai sifat yang lain. Hadis riwayat Muslim. Belum beres ya teman-teman. Yang kedua akan dibacakan oleh saya, yaitu hukum KDRT menurut peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan KDRT terdapat dari pasal 5 yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Adapun jenis kekerasan yang diatur dalam pasal ini ada 4. Yang pertama kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikis, yang ketiga kekerasan seksual, dan yang terakhir penelantaran rumah tangga. Sanksi hukum: pelaku KDRT dapat dikenai sanksi pidana mulai dari penjara atau denda, tergantung jenis kekerasan yang dilakukan. Mungkin untuk yang kedua dicukupkan sekian. Sebelum kami masuk ke kesimpulan, apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan kelompok lain? Dipersilakan. Kami hitung sampai 5. Apabila tidak ada, maka akan langsung ke kesimpulan. 5. 1, 2. Baik, silakan dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadhani. Saya perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaan saya adalah, apakah KDRT dengan fisik sama hukumnya dengan KDRT yang lain? Terima kasih. Cukup? Untuk jawabannya akan dijawab oleh saya. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Seperti yang telah tadi kami sampaikan, secara prinsip semua bentuk KDRT hukumannya adalah tindak pidana, tetapi hukumannya tidak sama persis. Untuk KDRT fisik, hukuman paling berat adalah tindak pidana selama 5 tahun. Namun untuk KDRT psikis atau seksual, hukumannya juga dipidana, tetapi ancaman hukumannya berbeda, tergantung dampak dan jenis kekerasannya. Jawabannya sudah cukup? Ada pertanyaan dari teman-teman lain? Tidak ada? Cukup? Baik, apabila tidak ada, mungkin langsung ke kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan yang kami bahas kali ini, kesimpulan
dari kami. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok mana? Kelompok 4 langsung ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Mentari pagi bersinar cerah. Cakep. Menyinari bumi penuh harapan. Cakep. Izinkan saya membuka dengan ramah. Pesan kasih ini penuh informasi dan penjelasan. Baik, melanjutkan materi mengenai KDRT. Di sini kami akan menyampaikan dan memaparkan mengenai antisipasi dan solusi KDRT. Yang pertama adalah mengantisipasi KDRT. Kemudian, ada beberapa cara untuk mengantisipasi KDRT. Yang pertama dengan membangun rumah tangga di atas landasan iman dan takwa. Islam mengajarkan bahwa fondasi utama dalam pernikahan adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antisipasi yang kedua yaitu menjaga komunikasi yang baik dan saling menghormati. Islam sangat menekankan pentingnya musyawarah, lemah lembut dalam berbicara dan menghadapi pasangan. Banyak konflik rumah tangga yang berujung pada KDRT bermula dari komunikasi yang tidak baik. Maka Allah mengingatkan dalam Al-Quran surah An-Nisa, wa ashkurukunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan istrimu secara baik. Antisipasi yang ketiga yaitu menumbuhkan kasih sayang, mawaddah warahmah. Suami dan istri dianjurkan untuk saling mencintai dan bisa memberikan ruang untuk mencegah konflik berlanjut dan mencari jalan keluar. Baik, sebelum kita kesimpulan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Ramadhani. Saya perwakilan dari kelompok 4. Sebelumnya izin bertanya, mediasi itu bisa dilakukan di mana saja? Baik, dijawab. Mediasi bisa dilakukan di lembaga konseling berurusan profesional, kantor urusan agama atau KUA, dan juga pusat rehabilitasi sosial. Dengan catatan, ini hanya bisa dilakukan jika pelaku bersedia juga dan korban merasa aman. Baik, ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 izin bertanya, mengapa sebuah rumah tangga harus dilandasi dengan iman dan takwa? Izin dijawab, karena jika suatu pasangan memiliki kesadaran akan tanggung jawab keagamaan, maka akan timbul rasa takut kepada Allah untuk berbuat zalim kepada pasangan atau anggota keluarganya. Sebagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya kepada kelompok 4, bagaimana cara untuk pemulihan korban KDRT yang mengalami stres, depresi, atau trauma? Terima kasih. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu mendapatkan pendampingan psikolog atau konselor, ataupun ini bisa disebut mediasi. Ada berada dalam lingkungan yang suportif seperti keluarga, sahabat, atau komunitas yang positif. Juga menghindari rasa bersalah yang tidak berdasar. Apakah ada yang lain? Terima kasih. Jadi, bisa disimpulkan bahwa cara mengantisipasi KDRT menurut Islam adalah dengan 1. Menanamkan keimanan dan ketakwaan, 2. Meneladani akhlak Rasulullah SAW,
Bapak Iwan Nurdin, Sarjana Pendidikan Islam selaku guru pengampu pendidikan agama Islam, dan yang kami banggakan serta kami sayangi seluruh teman-teman kelas yang berbahagia. Baik, pada kesempatan kali ini sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, kami dari kelompok 2 beratasnamakan, saya perwakilan dari kelompok 2 ya. Nama saya Linda Herawati dan rekan saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai presentasi mengenai faktor terjadinya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak. Pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Keisha Pranayunita dan rekan saya. Kami merupakan perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan dan juga memaparkan kepada teman-teman sekalian mengenai apa itu definisi KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin akan dimulai oleh rekan saya dulu. Definisi kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk rumah tangga yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Memahami definisi KDRT dan mendorong terciptanya keluarga yang aman dan sejahtera. Jadi itulah materi yang sudah kami cari dan juga sudah kami katakan. Semoga materi yang sudah kami sampaikan tadi bisa dimengerti dan bisa dipahami. Juga semoga kita tidak termasuk golongan yang sering melukai wanita khusus laki-laki. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sudah selesai ya. Gitu. Luar biasa, gitu kan. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kesimpulannya itu cukup apa ya? Gitu kan, yang mudah kita cerna. Gitu. Yang pertama, bahwa ketika nanti siapa ini Kang Ahmad ya? Mau menikah itu cari perempuan yang baik dan anu di Pikabogo. Begitu. Ya kan perintahnya begitu. Jadi pankihu matobalakum, artinya baik itu menurut kita bukan menurut orang lain. Ya, itu yang baik, yang cantik itu menurut kita bukan menurut orang lain. Gitu kan, supaya ada mawadahnya. Nah, kemudian yang kedua, ayat tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu bukan berarti laki-laki bisa berlaku sewenang-wenang, bukan, gitu kan. Tetapi laki-laki itu harus menjadi pelindung, begitu kan ya, menjadi pelindung. Karena kalau nanti di pernikahan kemudian terjadi KDRT, ini kan dampaknya kemana-mana, gitu. Dampak psikologi, kemudian dampak terhadap apa anak kalau sudah punya anak. Apalagi kalau KDRT-nya sering dilakukan di depan anak, ini lebih luar biasa lagi, begitu ya. Lebih luar biasa lagi. Kenapa? Karena hal itu akan nempel di anak kita, gitu kan. Dan kemungkinan besar gitu dia pun akan melakukan hal yang seperti itu. Gitu. Nah, sehingga kita sudah paham sekarang, begitu kan. Kesimpulannya KDRT harus di stop. Ya, jangan ada KDRT. Kemudian yang kedua, kesimpulannya kalau kita melihat terjadi KDRT dan kita mampu untuk membantu, silahkan dibantu, gitu ya, untuk penyelesaiannya. Itu barangkali nanti siapa? Elina jadi psikolog, begitu. Kemudian ada yang korban KDRT, begitu kan ya. Nah, kemudian apa namanya terapinya, begitu kan, menurut psikologi. Karena biasanya kalau sudah ada KDRT ada trauma nanti, ya, ada trauma. Itu baik. Anak-anakku sekalian, itu karena materi
yang kemarin telah disampaikan, kemudian sekarang gitu kan ya, problem yang kemudian sering muncul ataupun apa ya, sering terjadi di masyarakat sudah kita bahas juga, gitu kan ya, solusinya sudah ada, gitu kan ya, tetapi bukan hanya ini yang kemudian menjadi solusi, bukan hanya ini yang kemudian menjadi apa ya, gitu kan yang menjadi jawaban dari apa yang kita bahas, gitu kan, masih banyak hal yang kemudian kita bahas. Maka dari itu jangan berhenti untuk belajar. Jangan berhenti untuk belajar. Kemudian yang kedua nanti, gitu kan, kesimpulannya apa yang supaya tidak terjadi KDRT, kalian sebelum menikah harus tahu hak dan kewajiban suami dan istri. Biasanya pagedruknya banyak di sana, gitu ya, di sana, gitu. Yang perempuannya tidak tahu apa kewajiban terhadap suaminya dan apa haknya. Yang suaminya juga sama, juga tidak tahu. Akhirnya jadi pageduk, gitu kan ya. Maka sering terjadi begitu. Ya baik, itu kan jadi penghujung kegiatan, ya di penghujung kegiatan. Saya kirim link ya sebagaimana telah disampaikan. Itu kan silahkan isi sebagai evaluasi dari apa yang telah disampaikan oleh teman-teman semua. Oke. Saya kirim ke grup ya. Nika sudah masuk, Teti sudah, Yusi, Gilang, Ai, Bunga, Nadila, Rena, Yuda. Yang dapat emas nih, saya emas. Anggi, Kesya, Teti, Aipira. Ya, Yuda naik. Rena masih di Perak. Oke baik, anak-anakku sekalian, di penghujung kegiatan kita, ya penghujung kegiatan kita, yaitu kan ya bahwa kegiatan kita hari ini, itu kan kenapa kita mengambil satu tema ini. Yang pertama itu karena saya ingin, gitu kan ya, bahwa kalian itu tumbuh dengan mampu berpikir kritis. Artinya itu kan ketika melihat hal-hal yang seperti itu di sekeliling kita, itu tidak lantas kemudian gitu baik ada batur, gitu kan ya, tetapi ada itu langkah yang kemudian kita bisa lakukan sesuai dengan kemampuan kita untuk membantu, gitu ya, penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, ini pun gitu kan supaya menjadi apa ya, gitu kan menjadi bahan pertimbangan dari sekarang ataupun bahan pemikiran, gitu kan, oh bahwa ternyata itu karena kalian nanti akan menikah juga, gitu kan ya, akan menikah juga, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini menjadi pengetahuan yang luar biasa. Meskipun belum relevan sebetulnya di usia kalian karena belum menikah, begitu kan, tetapi ini menjadi pengalaman yang sangat berharga. Baik, saya mohon ada seseorang yang merefleksikan dari kegiatan kita hari ini. Itu kan siapa? Kisah. Baik, silakan. Teman-teman, izinkan saya untuk merefleksikan hasil dari materi KDRT yang sudah kita sama-sama pelajari. Setelah mempelajari materi tentang KDRT, saya menyadari bahwa rumah tangga seharusnya menjadi tempat penuh kasih sayang, bukan kekerasan. Saya juga menyadari bahwa ternyata kekerasan bukan hanya dari fisik, tapi ada dari psikis, seksual, dan perantaran rumah tangga. Semua itu sangat merusak. Bukan hanya fisik, tetapi mental dan masa depan seseorang terancam. Rasulullah SAW juga menjadi teladan yang baik karena selalu memperlakukan keluarganya dengan lembut dan penuh kasih. Al-Quran juga menyuruh kita untuk berlaku tenang dan adil, juga penuh kasih terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Baik, terima kasih Kesya, dan di akhir saya menyampaikan terima kasih kepada anak-anakku sekalian, dan kita ketemu di pertemuan yang selanjutnya dengan materi yang akan kita bahas adalah moderasi beragama di era modern. Itu kan di era modern. Itu baik. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas sekarang menjadi ilmu bermanfaat. Itu kan ya, semoga kita sehat selalu. Itu kan ya.
Dan saya tutup dengan bacaan sama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah waktunya istirahat ya? Waktunya istirahat ya?